Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nahsuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi an-nafsina wa min syai'ati malina man yahdihillahu fala mudillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin azzar rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya ibadillah usikum wa nafsi bitaqwi ifaq fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat Idul Adha di masjid yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya tanpa adanya dua nikmat ini kita pasti tak akan bisa atau mampu melangkah kaki, mengayunkan tangan, datang ke tempat ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat ini kepada kita, maka jangan sia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menjalankan segala yang diperintahkannya itu juga mesti diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah sehingga diri ini merasa malu ketika enggan menjalankan segala yang diperintahkannya. Kemudian rasa takut karena di balik perintah tersebut pasti ada yang akan ditimpakan ke kita enggan menjalankan perintah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika ketakwaan ini sudah tertanam dan mendarah daging dalam diri kita, yakinlah terhadap janji yang Allah berikan kepada kita berupa kelapangan dan keberkahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani akan kita dapatkan. Allah berfirman dalam surat At-Tawbah, Waman yataqillaha yaj'al lahu makhraj, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menumbuhkan jalan keluar baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaj'uru min haitsa la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan dia memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Quran surat Al-Falaq ayat 2-3. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang-mandang dan menilai seorang dari suku dia berasal dari kepemilikan harta, kedudukan, pangkat dan jabatan, begitu pula dari rupa dan paras seseorang, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari ketakwaan kita.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanpa disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di hari Idul Adha, atau dalam istilah lainnya juga dikenal dengan udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yang diawali dengan sholat 2 rakaat yang telah kita kerjakan barusan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasallar ribaka wa nahar", yang artinya maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Dalam sholat Al-Kautsar ayat 2. Selain dari ayat di atas, syariat idul kurban juga dapat kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alna lakum man sa'abillahi lakum fiha khair fazkuru samallahi 'alaiha sawa'a iza wajah basdunuha fakalu minha wa at'imul qani'a wal kadzalika sahorna lakum la'allakum taskarun. Dan 2 unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya, maka sebutkanlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Hajj ayat 36. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan 2 ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasarkan oleh hadis dari Rasulullah. Bahkan salah satu dari hadisnya memberikan peringatan bagi kita yang enggan menjalankan ibadah kurban. Dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis di atas tidaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu kita laksanakan. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua, kalau pada saat kita tidak mampu untuk berkurban, maka setelah ini kita mulai menyiapkan dan membulatkan tekad untuk kita melaksanakan kurban di tahun besok. Kita harus menargetkan, memaksakan diri kita tahun depan saya harus berkurban. Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, maka dapat kita lakukan dengan cara membayarnya secara berangsur-angsur. Sebab yang merupakan ibadah yang paling dicintai Allah di hari kiamat nanti. Allah syafaat bagi mereka yang berkurban. Dari Aisyah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah dari hari nahar kecuali mengalirkan darah menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan darah itu Allah Subhanahu wa taala segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Hadis riwayat Tirmizi. Selain daripada itu, ibadah kurban termasuk merupakan ibadah yang pertama. Sisi utamaannya pada kita adalah dengan bersandingnya 2 perintah, yaitu salat dan berkurban sekaligus dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,
Menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan menyembelih kurban. Hal ini menunjukkan sikap takarrub, tawadhu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji perintah serta keutamaannya. Oleh sebab itulah dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, bukan seluruh alam." Quran surat Al-An'am ayat 162. Walhasil salat dan menyembelih kurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah salat. Wahai orang-orang beriman, yakinlah ibadah kurban yang kita kerjakan ini tidak akan membuat kita rugi, karena Allah pasti memberikan balasan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segalanya di manfaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi amaran an-nasyila ma yasana liani ridha wa asada wa nakum bil wajab fi ba'dati wa takaku. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tumtum illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda anna lahum birhamika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala al-hayatihim wal amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fa'anna al-ba'a wa aba'a wa azaila wal mihna wa su'al fitani ma zara minha wa ma badana an baladina setan wa syaril buldana muslimina matan ya rabbal alamin. Rabbana zalamana anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha